ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji nanti dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang membawa barokah untuk kita, sehingga amalan-amalan kita selama di dunia Allah meridhoinya, dan mudah-mudahan seumpama ada amalan yang tidak sesuai dengan dan Rasulnya, semoga kita dikasih taufik oleh Allah untuk bisa melepaskannya. Karena apapun yang diamalkan tanpa ada rujukan dari Allah dan Rasulnya, maka fahuwa itu ditolak. Untuk itu mudah-mudahan kajian yang akan kita kaji ini dikasih oleh Allah istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah, dan insya Allah Allah memberikan barokah dari ilmu yang akan kita kaji ini. Monggo untuk selanjutnya Dokter Dia. Iya. Bab sabar dimulai dengan sabar. Oke. Ini ya. Ini sudah cukup jelas kah? Agak sedikit. Iya. Matanya. Nah, bentar, tak gedein lagi. Udah cukup? Cukup. Kurang ke kiri itu ya? Tapi iya. Kepotong kanannya. Kanannya kepotong. Jadi kanannya kepotong. Wait. Nah, gini kah? Ya. Oke. Ini kesempatan pertama Anita ya, Nit. Yang bacain. Ini Riyadhus Shalihin bab 3. Ini bab 3 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, hai sekalian orang yang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu. Ali Imran ayat 200. Monggo Dokter Nita, bagaimana? Paham ya? Oh iya, insya Allah. Ya. Ini yang dipanggil orang-orang yang beriman ya, bunda-bunda, dokter-dokter semuanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil pun yang punya iman, bukan orang Islam di sini. Jadi artinya orang Islam yang sudah menjalankan keislamannya, sehingga dia istiqomah di dalam menjalankannya, insya Allah nanti akan mendapatkan iman. Maka di sini dikatakan isbiru, hendaklah kalian bersabar, wasobiru, dan hendaklah kalian saling memberikan nasihat tentang kesabaran. Artinya cukup ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, maka semuanya kita hadapi dengan sabar. Karena di dalam hadis dikatakan Rasulullah sangat takjub sekali kepada orang yang beriman. Allah menguji kepada dia dengan kenikmatan, maka orang yang beriman itu selalu bersyukur. Tapi begitu Allah menguji kepada orang yang beriman dengan hal yang tidak mengenakan, baik lahir ataupun batinnya, maka dia pun bersabar. Jadi semuanya mendapatkan pahala. Ketika kita nikmat, kita bersyukur dapat pahala. Ketika kita mendapatkan ujian yang tidak enak, kita sabar, maka itu pun semuanya akan menjadikan pahala bagi kita. Demikian. Monggo barangkali ada pertanyaan. Kalau cukupkanlah kesabaran itu apa maksudnya, Ustazah? Ya, cukupkanlah kesabarannya itu artinya ketika kita mendapatkan ujian itu harus betul-betul sabarnya itu tidak terhingga. Artinya bahwa sabar itu tidak ada batasnya gitu. Sampai ujian kita ini dalam arti mohon maaf, sebenarnya dunia ini tempat ujian. Orang itu dikasih nikmat tetap ujian, orang itu dikasih tidak nikmat itu ujian. Jadi semuanya ujian, maka cukupkanlah ujian kesabaran kita di dalam menghadapi ujian tersebut. Sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah. Artinya tidak ada batasannya. Cuma manusia kadang-kadang kan jenuh dalam menghadapi ketidakenakan. Artinya begitu dia mendapatkan ujian yang tidak enak, keluh kesahnya keluar. Saya sudah seperti ini, sudah sabar, tapi kok gitu. Padahal tidak ada batasnya sabar itu. Itu Dokter Nita. Baik. Ustazah, Ya, monggo. Iya, apakah sabar itu sama dengan ikhlas ya, Ustazah? Di dalam sabar itu ada unsur ikhlasnya. Dalilnya di mana? Raditu billahi robba. Saya ridho Allah sebagai Rob. Rob itu artinya yang mengatur hidup dan kehidupan semua makhluknya.
ketika kita pasrah, mau diatur oleh Allah, maka terbesitlah di dalam hati kita ikhlas di dalam menerima. Nah, ketika kita ikhlas di dalam menerima, maka di situ sudah pasti gandengannya dengan sabar. Karena ketika orang itu diuji dengan hal yang tidak enak itu, maka seumpamanya dia tidak ikhlas, akan timbullah rasa keluh kesahnya gitu di dalam hati. Jadi sabar itu menahan apa? Sesuatu yang negatif gitu apa? Gimana? Bisa dimaknanya seperti itu. Menahan sesuatu yang negatif itu dalam arti tidak menyalahkan terhadap pemberian dari Allah, tidak menyalahkan terhadap pemberian dari Allah. Jadi apapun yang telah Allah berikan kepada kita, yaitulah bagian kita. Nikmat dan tidak nikmatnya, enak dan tidak enaknya. Untuk dalilnya saya sampaikan, Ibu Susi, boleh dibuka di surat Al-Anbiya. Al-Anbiya. Ya, monggo Dokter Dia. Al-Anbiya surat ke-21. Anbiya 21. Ayatnya 35, Dokter Dia. Suratnya 35. Ya. Monggo. Sebagai penjelasan sabar ini. Ini stop share. Dibaca. Share lagi. Ini. Mbak Susi, monggo dibaca Mbak Susi. Langsung artinya saja ya, Ustaz. Iya, untuk menyingkat waktu. Ya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu kembalikan. Paham, Bun? Itu semuanya datangnya dari Allah gitu maksudnya. Iya. Iya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri, setiap jiwa akan merasakan kematian. Jadi artinya di sini bahwa orang yang hidup itu tidak selamanya dia hidup. Berujung meninggal, berujung wafat. Nah, sebelum diwafatkan oleh Allah, wa nablukum bisyari wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Jadi ketika kita dihidupkan oleh Allah, sebelum kita menjalani wafat, maka Allah menguji kepada kita yang baiknya dan yang buruknya. Nah, kemudian wa ilaina turja'un, semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, nanti ketika dikembalikan kepada Allah bukan kembali begitu saja, tapi Allah meminta pertanggungjawaban kepada hambanya itu. Selama kamu hidup di dunia, aku uji kamu dengan, mohon maaf, dengan sehat, dengan banyak kesempatan, banyak rezeki, dan lain-lain sebagainya. Nanti ada pertanyaan, kan dipakai apa, dipakai apa, dipakai apa. Jadi di hadis lain disebutkan ketika seseorang nanti di hadapan Allah dikumpulkan setelah kebangkitan dari kuburnya, dikumpulkan di alam mahsyar, maka di situ tidak akan bergeser seorang hamba sebelum ditanya dari 4 perkara. 1, masalah hidupmu ini, keadaan kesempatanmu ini di dunia, umurmu dipakai apa, kemudian ilmumu, kemudian harta, semuanya oleh Allah akan dipertanyakan nikmatnya kita selama di dunia. Ada berapa Ustazah tadi? 4 yang dipertanyakan tadi. Harta, ilmu, umur, harta, ilmu, dan satu lagi apa ya? Kenapa? Dari 4 perkara. Nanti saya sampaikan hadisnya ya. Siap. Kalau nggak ketemu sekarang, saya share nanti di akhir. Bagaimana Dokter Dia? Sudah jelas? Sudah.
Ini masih ada kaitannya dengan surat Al-Hadid, Dok. Surat apa? Surat Al-Hadid. Al-Hadid. Surat ke-22 sama 23. Surat Ya, 22. monggo Mbak Susi. Ya Mbak Susi, dilanjut. Pertanyaannya tadi masih panjenengan. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Lanjut, satu lagi. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jelas ya, Bun? Hmm. Jadi apapun yang menimpa suatu musibah di bumi seperti gempa, kemudian tsunami dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan alam, walau yang kusikum, dan tidak pula yang menimpa kepada dirimu sendiri, entah salah sakit fisik ataupun sakit perasaan metafisik, terganggu kita. Maka ila fi kitabin, semuanya berada di catatan Allah, Lauh Mahfudz, min qabli an nabro'aha, sebelum kejadian tersebut diwujudkan. Jadi sebelum kita hidup ini berada di dunia, bahkan langit dan bumi sebelum Allah ciptakan, semua yang akan menimpa hamba-hambanya itu sudah Allah tetapkan di dalam Lauh Mahfudz. Inna zalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah itu sangat mudah sekali. Untuk apa gunanya? Likayla tasau 'ala ma fatakum. Seandainya Allah menimpakan musibah yang betul-betul itu kita rasakan parah, nah kita tidak akan merasa putus asa, bersedih hati. Karena kita punya keyakinan bahwa yang menimpa diri saya ini adalah dari Allah. Nah, ketika kita sadar bahwa ini dari Allah, berarti kita hadapinya dengan sabar. Dan cukupkanlah kesabaran itu sampai musibah itu, kalau masalah sakit, sampai sakit itu kita sembuh. Insya Allah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau toh orang tersebut diuji oleh Allah masalah sakit, tapi sakitnya mohon maaf, ada yang tidak sembuh, bahkan mohon maaf kan di rumah sakit pun didampingi oleh berbagai spesialis ya dok, tapi tetap meninggal juga gitu. Nah, ketika si pasien itu mendapatkan hati yang betul-betul lembut dalam menerima cobaan itu, artinya sabar, penuh sabar, maka insya Allah Allah akan menggugurkan dari segala dosa-dosanya sehingga Allah memanggil dia dalam keadaan bersih dari dosa. Kemudian wala tafrahu bima atakum, dan seandainya Allah memberikan sesuatu yang itu penuh kenikmatan, orang itu tidak akan merasa sombong karena apapun yang diberikan oleh dia dari kenikmatan tersebut tidak semata-mata hasil usaha dia, tapi di situ justru dia mengembalikan bahwa nikmat ini adalah dari Allah. Kenapa dikatakan dari Allah? Kita sehat dari Allah. Kemudian dari sehat, aktivitas kita bisa lancar. Nah, dari sehat itu bisa kerja, bisa pergi, bisa apapun yang dilakukan. Coba kalau dikasih sedikit aja oleh Allah sakit, maka apapun itu kurang lancar. Maka ketika kita dikasih sehat oleh Allah dan lancar, dan kita menjalankan aktivitas, maka insya Allah di situ ini semua adalah dari Allah, maka dia tidak akan sombong. Jadi yang aku terima ini adalah tidak semata-mata hasil usahaku, tapi itu ada campur tangan dari Allah. Maka ada kalimat di akhirnya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai kepada orang yang menyombongkan diri. Nah, maka dari itu ketika kita sadar bahwa pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semata-mata bukan hanya kita, tapi di situ ada campur tangannya dari Allah, insya Allah semuanya akan disyukuri. Monggo, bagaimana, Bunda? Iya, Ustazah. Kalau yang tadi
tuntunannya tadi kan semua datangnya dari Allah, sudah dituliskan ya Ustazah? Ya, Di sudah. Lauhul Mahfuz. Berarti kalau kita berdoa kan tidak bisa merubah itu semua kan Ustazah. Artinya kita kan berlindung, diberi kesehatan ataupun berlindung dari musibah atau diberi keselamatan. Itu gimana Ustazah? Relasinya ya, bagaimana ya gitu ya, Iya, Bun? apakah iya, maksudnya kalau semuanya sudah ditulis, doa kita itu kemungkinan kan tidak Seolah-olah tidak berguna gitu. berguna, iya. Ini Gimana? saya jelaskan kolerasinya antara doa kita. Masalahnya kan kita yang jadi pertanyaan, kita kan tidak tahu takdir ya Dok, ya Iya. Bun. Kita tidak tahu takdir. Karena kita tidak tahu takdir, maka dianjurkan kita untuk memohon bahwa takdir kita ini adalah baik, mohon kepada Allah. Dan itu ada tuntunannya dari Rasulullah yang diajarkan kepada istrinya Aisyah, bahwa kulla qadoin qadaytahuli khaira. Semoga apa yang Allah takdirkan kepadaku semuanya baik. Jadi itu adalah karena kita tidak tahu takdir, maka kita berdoa kepada Allah supaya yang ditakdirkan kepada kita ini baik. Kemudian bagaimana? Kan ada hadis mengatakan tidak akan bisa bahwa kita berdoa itu adalah akan memanjangkan umur. Satu. Yang kedua, bahwa dengan adanya kita berdoa maka akan merubah takdir. Nah, jadi di sini maksudnya bahwa ketika kita berdoa itu pun merupakan bagian dari takdir. Itu Bun, Dok, begitu. Jadi doa itu adalah bagian daripada takdir. Maka ketika doa itu bagian daripada takdir, kita tidak bisa memisahkan antara kejadian itu dengan doa kita. Boleh jadi seperti begini. Contohnya, orang tua punya anak, yang anaknya itu mau melaksanakan ujian. Nah, tentu sebagai orang tua sayangnya kepada anak, berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga anak saya ini diluluskan di dalam ujian. Maka ketika anak itu lulus di dalam ujian, itu adalah merupakan takdir Allah, dan kita berdoa, mendoakan anak supaya lulus, itu pun bagian daripada takdir Allah. Karena masalahnya apa? Ada yang tidak didoakan pun, atau tanpa doa pun, itu lulus juga gitu. Ini tidak didoakan. Bahkan orang tua itu tidak tahu bahwa anaknya itu lagi ujian. Tapi lulus juga gitu. Itu masalahnya. Maka ketika si orang tua itu berdoa, doa itu adalah bagian dari takdir. Monggo paham nggak yang saya sampaikan? Monggo Dokter Dia, bagaimana? Ya. Ya. Lanjut aja dulu, Ustadz. Monggo. Iya. Masuk ke yang kembali ke itu ya, Riyadus yang Riyadus Shalihin ya. Ya. Di Al-Baqarah ayat 155. Oke. Nita dilanjut satu lagi, Nit. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 155, Allah Ta'ala berfirman pula, sesungguhnya kami akan memberikan cobaan sedikit kepadamu semua sesungguhnya kami akan memberikan cobaan sedikit kepadamu semua, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Monggo diuraikan Dokter Nita. Ya itu, ini kan memang hidup seperti ini ya, kadang-kadang senang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang bokek, kadang-kadang dapat rezeki, kadang mau makan nggak ada makanan, kadang-kadang banyak, itu ya, tapi harus sabar. Betul. Maka di sini kan dalam arti Allah di sini menggunakan kalimat sungguh, dan ini merupakan kalimat penguat bahwa ini pasti terjadi gitu, dengan kalimat la dan nun yang ada tasdidnya, walanabluwannakum.
dan sungguh benar-benar kami, kata Allah, akan menguji kalian. Jadi ini pasti terjadi, dan inilah yang dikatakan sunnatullah. Sedikit dari rasa takut. Kadang-kadang kan kita banyak takut. Takut ini, takut itu, takut tua, takut kekurangan. Banyak aja takutnya. Kemudian rasa lapar pun demikian. Di antaranya sebentar lagi kita kan akan diuji oleh Allah Ramadan ya. Ketika Ramadan kan kita diuji lapar. Tapi ketika kita Ramadan, maka kita sabar dalam menghadapi lapar, haus. Sampai waktunya yang telah ditentukannya itu begitu adzan maghrib, maka kita bisa melaksanakan berbuka. Kemudian pemahaman dari lapar ini, kadang-kadang kan penghasilan kita ini maksimal, kadang-kadang ini turun, dan lain-lain sebagainya. Kemudian wal angkusi, dan masalah diuji diri-diri. Kemarin masih bersama kita, sekarang dia sudah meninggal, tidak bersama kita lagi. Di antaranya itu. Wasamarot, begitu pula masalah buah-buahan, terutama ini yang dirasakan oleh para petani. Tapi berdampak pula kepada kita sebagai bukan petani. Ya, dengan harganya berambang mahal, sayuran mahal, ya itulah dampak yang dirasakan oleh kita dari hasil pertanian. Akan tetapi ketika kita sabar di dalam menghadapi semua yang Allah tentukan untuk diuji tadi, maka berikanlah kabar gembira. Artinya kabar gembira itu ini tertulis juga di dalam surat Al-Baqarah yang selanjutnya, bahwa Allah akan memberikan rahmat, memberikan sholawat, yaitu ampunan, dan Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirahmati Allah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Monggo Dokter Nita, bagaimana? Iya, saya jadi teringat ini, Ustazah. Jadi kalau melihat dari penemuan-penemuan teknologi terutama ya, kalau saya kan di bidang teknik ya Ustazah, itu timbulnya biasanya pada orang-orang yang tidak sabar, Ustazah. Jadi misalkan dia nggak sabar ya, apa itu namanya, naik kuda itu ya, dia terus berpikir untuk bagaimana caranya membuat kendaraan, seperti itu kan. Itu karena dia dipepet, biasanya penemuan-penemuan itu karena kepepet sesuatu, lalu dia ingin menyelesaikan solusinya dengan suatu hasil pemikiran atau menghasilkan teknologi gitu, Ustazah. Jadi gimana, Ustazah? Jadi sabar di sini kadang-kadang kan tidak menguntungkan. Kalau misalkan sabar, ya sudah, kalau ada kesulitan segini ya sudah sabar, diam aja gitu. Tawakal gitu kan nggak ada penyelesaian, Ustazah. Kalau orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan tadi, karena dia tidak sabar, kemudian dia berpikir untuk menyelesaikan solusi itu sehingga menimbulkan atau menghasilkan suatu hasil teknologi yang sekarang kita nikmati itu, misalkan ya ada, kalau itu kendaraan atau pesawat itu kan hasil orang-orang yang tidak sabar, Ustazah. Jadi gimana? Mohon maaf, mungkin di sisi lain kalimat tidak sabar di situ ya berkaitan dengan ilham yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Jadi artinya seperti dalam penyempurnaan dalam hal jam juga kan, disempurnakan oleh A, B, C, D sampai berakhir menjadi jam seperti ini. Begitu pula masalah kendaraan pun demikian. Dalam arti di situ sudah merupakan qadarullah, bahwa Allah memberikan kepada siapapun sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, kita sebagai manusia atau sebaiknya kalau orang itu dibarengi dengan agama, yang agamanya itu agama dari Allah, istilahnya menerima tentang Islam, insya Allah dia malah akan bersyukur bahwa alhamdulillah saya dikasih ilham seperti ini. Mudah-mudahan nanti anak cucu saya atau saudara saya atau kawan saya bisa menyempurnakan. Akan seperti itu. Tapi karena dia itu tidak dibarengi dengan masalah ilmu agama, maka dari itu kesesatan datang. Jadi mau menguasai dunia tapi kemampuan terbatas. Nah, ketika dia memiliki kemampuan terbatas, tidak sadar gitu bahwa dia itu ada yang mengendalikan. Begitu barangkali.
anu ya, sesuatu yang dihasilkan dari permasalahan yang didapatkan seseorang itu, kalau itu pun menghasilkan solusi itu harus diikuti dengan dasar pengetahuan agama begitu Ustazah, supaya Iya, bermanfaat yang sesuai dengan sejalan yang Allah berikan gitu iya, ya. iya betul. Itu semuanya tertera di dalam Al-Qur'an. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Suratnya saya lupa ya, ini sebentar. Jelas sekali di dalam Al-Qur'an itu Allah menyatakan Ya, ini Dek. ya. Kok hilang, Dek? Dek. Mana? Yang penting enggak kemerungsung Nah, hati ini. itu ya. Dalam surat Az-Zuhruf coba, Dokter Diah, ini jawaban untuk jawaban untuk Bunda Susi tadi, Dokter Diah di surat Az-Zuhruf 43, surat ke-43. Ayatnya 32, Dok. Nah, Ayat kalau orang itu punya keyakinan bahwa ya saya harus, kalau saya terangkan dari dasar itu harus mengetahui kenapa Allah menempatkan manusia itu di bumi dari situ awalnya. Nanti kalau umpamanya dia jauh dari Al-Qur'an, dia pasti tidak akan merasa nyaman hidupnya. Tapi ketika dia mengikuti Al-Qur'an, aturan Allah, karena masalahnya kita tidak mengetahui apa yang terjadi dan yang akan terjadi itu kita tidak mengetahui. Tapi semuanya atas izin Allah. Maka ketika kita mempelajari Al-Qur'annya, semuanya lengkap gitu. Maka orang yang ingin mendapatkan hidayah tapi jauh dari Al-Qur'an, mustahil untuk mendapatkan hidayah. Monggo Dokter Dia. Dibaca. Mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Oh, paham Dokter Dia. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ini mereka ini siapa ini? Ngomongin siapa ini? Kepada manusia, cuman penekanannya kepada orang kafir. Manusia yang jauh dari Al-Qur'an. Iya, manusia yang jauh dari Al-Qur'an namanya orang kafir. Orang yang bukan Islam. Penekanannya ke situ. Monggo coba Dokter Dia, kalimat demi kalimat pahami. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Jadi ini maksud kayaknya orang kafir itu merasa misalnya dia itu lagi punya duit, terus bisa ngasih sedekah, atau lagi punya jabatan bisa membagi ngasih jabatan ke orang lain kayak gitu ya? Ya, itu termasuk. Tapi ini korelasinya yang ditanyakan oleh Bunda Susi tadi. Itu korelasinya erat sekali. Monggo lanjutkan kalimatnya, Dok. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Nah, segitu dulu. Kami yang telah menentukan, ya kan? Allah. Jadi semuanya ada qadar, ada ketentuan dari Allah untuk hidup dan kehidupan dalam segala urusan. Kalau umpamanya seorang penemu ini, dia itu menemukan ini, tapi dia masih punya impian untuk menyelesaikan dari impiannya itu, tapi dia dalam arti tidak mampu, sehingga timbullah ketidaksabaran. Nah, dari ketidaksabaran itu, maka menggali umpamanya yang lain. Maka di sini kalau dia orangnya Islam, dan dia itu mengetahui bahwa dia itu tidak lepas dari aturan Allah, inilah jawabannya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya, katanya gitu, dalam segala aspek ini. Nah, begitu. Lanjut lagi dulu, Dokter Dia, dan kami meninggikan. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat. Jadi ada orang yang diberi
kepandaian lebih tinggi dari yang lain, ada orang yang diberi kepintaran sama pandai lah sama. Rezeki lebih banyak gitu ya maksudnya. Ya betul. Seorang ini kan tadi dia belum sempurna dalam pertemuan dalam menemukan sesuatu. Maka disempurnakan lagi oleh orang yang keduanya, oleh generasinya. Atau boleh jadi pada satu generasi pun diketemukan oleh seorang ini, maka temannya dikasih ilham oleh Allah untuk bisa menyempurnakan dari hasil itu. Maka ini semua merupakan sudah qadarullah. Maka ketika dia tahu tentang agama, insya Allah semuanya akan saling gitu. Tidak akan satu sama lain menyalahkan, dan semuanya insya Allah akan berjalan dengan lancar. Lanjut kalimatnya. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, rahmat Allah lebih penuh, lebih menguasai ketimbang penghasilan-penghasilan atau penemuan-penemuan yang ditemukan. Itu pun semuanya atas rahmat Allah yang telah Allah tentukan. Monggo, bagaimana Dok? Iya. Monggo, Bu Susi bagaimana, Bun? Iya, Ustazah. Jadi mungkin kalau pemahaman saya tadi begitu ya. Jadi sebenarnya potensi tidak sabar itu bisa menghasilkan apa itu tadi ya, solusi ya yang lebih baik. Tetapi kalau tidak diiringi oleh niat atau pengetahuan agama, nanti mungkin hasilnya itu justru mencelakakan Dirinya sendiri. Ya, tidak bermanfaat ya. Mungkin kayak kita ada yang menemukan apa itu ganja itu ya. Itu kan kalau di kedokteran bisa dipakai obat, tetapi bisa dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Manfaat ya. Ya, ada manfaatnya, tapi madarat dari Madaratnya situ lebih besar, gitu kan? Nah itu kan. Makanya ada ukuran-ukuran tertentu sebagai ahli farmasi kan, seperti itu. Ya begitu. Jadi semuanya insya Allah semuanya ada di dalam agama. Dan ketika kita ikhlas itu merupakan rukun di dalam beribadah ya, Dok. Semuanya bunda-bunda bahwa ikhlas itu adalah merupakan rukun di dalam beribadah. Karena dikatakan rukun, kalau itu tidak ada, maka itu tidak akan menjadi ibadah. Ibadahnya sia-sia. Jadi sekali lagi ikhlas itu merupakan rukun di dalam ibadah. Yang kedua adalah ittiba. Jadi ketika kita ittiba, rukun ibadah itu ada dua, satu ikhlas, kedua ittiba. Ittiba itu apa, Ustaz? Ittiba itu ittaba'a ya, dari kalimat ittaba'a ya, tapi ittiba itu mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Ittiba itu adalah mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Ketika orang itu melaksanakan ibadah harus ada dua rukun. Rukun pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ya, ikhlas artinya kita pasrah menerima, mau diatur Allah. Betul-betul yang kita laksanakan itu karena Allah. Jadi ikhlas itu adalah lillah, karena Allah. Kemudian ketika kita melaksanakan suatu amalan dalam ibadah, kita harus mengikuti rujukan gitu. Bagaimana kata Allah dan Rasulnya ketika kita melaksanakan peribadahan, maka insya Allah itu akan diterima oleh Allah. Tapi ketika salah satu di situ tidak ada, maka akan sia-sialah ibadah seseorang. Monggo Dokter Diah. Siap. Lanjut ya Ustaz ya. Lanjut. Oke. Mukarini monitor. Ya. Iya. Ya. Rin, bacain yang Az-Zumar 10, Rin. Ya, bentar. Cari kacamata. Nah ya. Ini. Monggo. Hai orang-orang. Hai orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka
Tulisan yang lain nggak nampak loh di layar. Loh ya, Ta. Anu, HP mungkin ya. Iya pakai HP. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan hitungannya karena amat banyaknya. Dengan tiada. iya, dengan terputus anunya. Oh ini. digeser ke Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada apa hitungannya karena amat banyaknya. Ya, paham, Bun? Samar-samar ya. Innama Insya yuwaffas-sabiruna, sesungguhnya Allah akan memberikan, menyempurnakan pahala kepada orang-orang yang sabar. Ajruhum, pahalanya mereka itu bighairi hisab, tanpa hisab. Artinya tidak terhingga, tidak bisa kita hitung bagi orang yang waktu di dunia ini dia bisa sabar. Bahkan sabar ini diiringi dengan ikhlas dan ittiba tadi, cara mengikuti sabarnya kita, kemudian kita ikhlas menerima atas yang telah Allah berikan kepada kita, maka nanti di akhirat itu di hadis lain dikatakan dia masuk surga itu akan mendapatkan tanpa hisab dan tanpa siksa. Itulah orang-orang yang sabar. Maka ketika mereka berbondong-bondong menuju pintu surga, malaikat bertanya kepada mereka, kenapa Anda datang ke sini, katanya. Sedangkan Anda belum dihisab dulu. Maka orang-orang yang beriman yang sabar tadi berkata, kami ini adalah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Maka ketika mendengar jawaban itu dari hamba tersebut, maka malaikat membukakan pintu sambil berkata, ya bahwa saya ini ditugaskan untuk membuka pintu khusus bagi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita tetap kategori ini. Amin, amin. Amin, amin Itu. ya Rabbal Alamin. Hadisnya jelas. ada nggak Ustazah orang sabar yang balasannya di dunia? Maksudnya hadisnya itu bunyi. Ini kan hadisnya bunyinya sabar itu balasannya nanti di akhirat toh. Oh, dunia akhirat toh innallaha ma'asobirin kan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, ya dunia juga. Iya. Ya gini aja nggak jauh-jauh mungkin dari a priori ya. Ketika dokter sabar dalam menghadapi apa yang dirasakan. Nikmat kan? Iya, iya. Gitu aja gitu. Jangan tok di akhirat, enggak. Karena di akhirat itu endingnya seperti itu gitu. Itu. Insya Allah lah akan nikmat. Kita belajar tadabbur Al-Quran sama sunnah itu akan nikmat. Terarah hidup kita ini nanti. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang diuji itu doanya itu kita minta sabar ya Ustazah, bukan diselesaikan persoalan, bukan ya? Bukan minta sabar. Kalau minta sabar nanti ujiannya hati-hati tinggi karena ini minta sabar aku akan uji nanti, hati-hati bahaya. Aduh. Kalimatnya ini. Apa? Kalimatnya mana tadi ya? Di Al-Baqarah 156-nya coba. Di Al-Baqarah 156. Al-Baqarah Ini yang harus diucap. 156. Oh, dia. Plus 157. Iya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Lanjut. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, brand dari Allah coba. Tidak terhingga ini. Jadi orang yang kena musibah itu doanya bukan minta sabar, tapi ucapkan innalillahi. Jadi ini kita harus paham kalimat ini. Innalillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah.
Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Maka ketika orang yang kena musibah itu mengucapkan itu, kata Allah, mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan rahmat. Rahmat itu adalah kebaikan-kebaikan dari Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Endingnya rahmat adalah surga. Maka wa ulaika humul muhtadun, mereka itu pula lah yang mendapatkan hidayah. Nah, ketika kita kena musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan hayati kami. Maka mereka itu termasuk mendapatkan hidayah dari Allah. Monggo, bagaimana Bu Susi? Iya. Dan dia bagaimana bunda-bunda semuanya? Tapi susah loh Ustazah ya, sabar itu. Kalau sabar tapi masih menggerutu itu apa ngomel itu berarti tidak sabar ya. Ikhlas tadi, kan tidak ikhlas tadi kembalinya, Bunda. Makanya harus ada latihan ya, harus Susah ikhtiar. ya. Sabar, tapi getem. Apa namanya? Iya, masih sabar tapi ikhlasnya enggak 100% itu bukan sabar ya berarti Ustazah ya. Iya, kalau gitu barangkali bisa meredam ya dari ucapan dari pertanyaan Bunda. Monggo, di Muslim Dokter Dia. Oke, bentar. Muslim. Muslim. Oke. Ya. Banyak sekali ini. Saya ambil di nomor hadis 2205 sama 2207. 2205. Bentar. 2205. Dari 2204-nya monggo, dari situ aja. Ini ya. Dari 2204, 24, 225 sama 227 ini yang pendek-pendek saya ambil. Ini Monggo, ya? Iya. Iya. Mbak Eli dibaca, Mbak Eli. Kecil ya, sudah tak kecilkan. Dari Aisyah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun musibah, cobaan yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapus Allah Ta'ala karenanya. Sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Tuh, masa kurang sempurna. Untuk menetralisir dari apa tadi, dari keluh kesah. Oh. Jadi ketika kita menghadapi musibah, yaitu ikhtiar betul-betul hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena apa? Karena ingin dosa-dosa kita diampuni. Ya Allah, musibah ini semoga dosa-dosa saya ini digugurkan ya Allah. Ya kita kembalikan. Insya Allah kita ketika baca hadis-hadis ini, mungkin ini yang bisa meredam. Wah ini ya. Jadi selama ini berarti tidak ikhlas ya berarti saya ya. Nah, itu yang menjadikan sakit hati itu karena tidak ikhlas. Ya. Akhirnya banyak menyalahkan orang. Allah mayasir walau tu asir ya Allah, Allah mayasir walau tu asir ya Allah, sampai gitu doanya jadinya. Ucapkan ya Allah jangan kau persulit. Melawan iman nasir, ucapkan, sering mengucapkan itu. Pahami artinya. Insya Allah. Sambil minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon hidayah, mohon ketakwaan, mohon kehormatan dan mohon kekayaan. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ampunan dan mohon kepadamu afiyah, keselamatan. Minta kepada Allah keselamatan dari berbagai musibah. Insya Allah, karena kita tidak tahu takdir masalahnya. Kalau toh itu menimpa kita, berarti ya itulah takdir yang telah Allah tentukan. Sabar kita hadapi. Pada itu ujian itu menghapus dosa ya, yang harus diingat itu ya Ustazah ya. Lihat. Iya kan? Monggo Dokter Dia, lanjut Dokter Dia. 2205-nya. Iya, Bu Eli dibaca langsung. Pagi. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah berkata, keduanya mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada satu cobaan yang menimpa orang mukmin kecuali sakit biasa, kesusahan, sakit berat.
kesedihan dan kecemasan, melainkan Allah Ta'ala menghapus dosa-dosanya karenanya. Lebih lengkap lagi. Mau cemas, mau bingung, kita sabar. Kalau tiba bingung, apapun juga, sakit sederhana, sakit parah, hadapi dengan sabar. Semuanya akan menggugurkan dosa kita. Iya, iya. Ini lebih mantap lagi ya Ustazah ya. Ya, Kalau ada hadisnya kayak gini nih, kita jadikan nggak usah ngomel lagi gitu loh maksud saya. itu kita tinggal kembalikan, bolak-balik. Maka dari itu mohon maaf, justru inilah barokahnya dari thalab ilmi. Thalab ilmi yang syar'i loh ya. Thalab ilmi yang begitu Al-Quran sama sunnahnya. Insya Allah. Karena gini Ustazah, bagaimana kita tahu bahwa ujian itu ujian atau apa? Satunya apa? Musibah. Azab. Azab itu gimana ya? Kalau kita ada musibah, itu kita tahu itu ujian apa azab itu gimana? Dalam posisi ikhlas dan tidak ikhlasnya, sama ittiba dan tidak ittibanya. Kalau dia ikhlas, berarti itu merupakan ujian dari Allah. Tapi kalau tidak ikhlas, itulah siksaan. Oh, aduh, mending gitu ikhlas ya? berarti ya. Iya. Kenapa gitu dia siksaan? Dia tidak mendapatkan pahala dari musibahnya itu, tidak menggugurkan dosa. Ketika dia dikasih musibah, keluh kesah ini, bahkan bukannya jadi pahala, tapi jadi dosa. Hukuman. Kenapa jadi dosa? Hukum Allah itu berjalan. Kalau dia sabar, mendapatkan pahala. Kalau dia tidak sabar, berarti mendapatkan siksa. Dia tidak termasuk orang yang beriman. Di dalam hadis dikatakan, tidak dikatakan orang itu beriman sebelum dia menerima yang Allah takdirkan. Nah, itu maksudnya. Banyak hadisnya. Cuman kadang Ustazah, sabar itu kan naik turun ya, kadang sadar, kadang nggak sadar, itu gimana ya? Ini ujian sadar, kadang nggak sadar lagi, kadang emosi, kadang nggak. Ketika mendapatkan ujian yang sama, kadang itu, ini aku diuji, kadang nggak sabar, kadang sabar. Jadi nggak stabil. Untuk menstabilkan itu harus manusiawi ya, manusiawi. Saya sampaikan hadisnya tentang itu. Dokter Dia, saya sampaikan ini. Monggo untuk jawaban Bunda yang barusan. Di WA kan? Di WA dok. Monggo dok. Nah ini Dokter Eli dan untuk semuanya bunda-bunda, coba perhatikan. Belum jodoh saya. Monggo Dokter Dia. Oke. Ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin adalah bagai dahan tumbuhan yang daunnya miring sesuai datangnya angin. Namun jika telah tenang, dahan itu bisa kembali lurus. Demikian pula seorang mukmin terkadang dalam keadaan miring karena ujian. Sebaliknya perumpamaan orang kafir bagaikan pohon padi yang lurus dan keras. Sehingga Allah dengan mudah mematahkannya kapan saja sekehendaknya. Paham dok? Oh, iya. Ya, jadi kalau orang mukmin itu lentur ya. Kembali. Jadi manusiawi, kalau umpamanya kita dikasih musibah tidak nangis. Saya sendiri pun nangis. Iya. Tapi kan kita berada di atas koridor ikhlas dan ittiba di situ. Tetap itu. Masalah nangis, masalah ini itunya ya manusiawi, tapi tetap tidak dikeluarkan rasa keluh kesah, ngeresuloh, tidak. Tetap kita mengikuti koridor dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah akan teguh lah. Inilah jawaban. Betul ya? Iya. Ustazah, boleh tanya? Assalamualaikum. Dokter Dia, nanti saya Arabnya tak itu kan. Dokter Dia sendiri nanti buka Arabnya jelas. Iya. Teks Arabnya nanti. Iya.
Ya berarti santai aja coy gitu ya Ustaz ya. Betul dok itu. Datar, kalau saya itu istilahnya datar. Tidak akan. Betul. Ustazah boleh tanya sebentar. Monggo. Tadi panjang lebar tadi sudah disampaikan. Cuman ada satu hal yang kadang saya bertanya nih ke diri saya sendiri. Misalnya memang ada suatu kejadian atau apapun juga itu ujian. Kemudian kita kok tidak selesai ya. Sesuatu yang tidak menurut saya tidak sewajarnya atau tidak biasa gitu. Nah, tapi ini kita tidak tahu akhirnya sampai kapan ya kok sekian tahun begini kita sudah meminta. Nah, apakah dalam hal ini kita sudah mengatakan ya memang jalannya begini, ikhlas, atau kita masih tetap harus meminta karena ini sebenarnya masih ujian atau memang sudah jalannya begini? Seperti itu. Kan kembalikan ke ini Dokter Ana, bahwa Rasulullah kan bahwa kita ini hidup di dunia ini ujian kan. Dunia ini tempat ujian. Jadi sampai kapan itu ujian berakhir sampai kita diwafatkan oleh Allah. Maka saya tadi menyebutkan bahwa nikmat yang kita alami ini merupakan ujian dari Allah. Apabila kita mendapatkan yang tidak nikmat, itu pun ujian pula dari Allah. Jadi bagaimana cara kita menyikapi nikmat, berarti bersyukur. Maka ketika orang yang beriman itu mendapatkan ujian, maka kita sabar. Jadi dua-duanya itu silih berganti pada manusia itu. Sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah. Untuk jawabannya, Dokter Diah di Riyadus Sholihin, Dokter Ana di Riyadus Sholihin yang lanjutannya nomor 26. Bentar. Riyadus Sholihin. Leh, anu kok hilang. Bentar. Sebentar. Riyadus Sholihin. Kalau ada teksnya, Dokter Liwin, iya. kitabnya. Tunggu. Sebentar, saya bingung. Sambil nunggu. Jadi kalau memang katakanlah belum sampai akhir Allah panggil, ya jalanin aja ya. Benar harus jalanin aja. Tapi tetap gimana sikapnya? Kita menganggap itu sabar, dianggap masih ujian, atau dianggap ya sudah memang takdirnya begitu. Ya, makanya jawabannya ini dari Rasulullah. Ini mana? Ini Riyadus Sholihin yang mana? Sholihin, nomor 26, Dok. 26. Ya. Sama enggak ya? Dari Abu satu. Ini. Dari Abu Hurairah. Ya, coba. Ini Abu Said. 26-nya 26 itu Abu Malik ya kalau di buku. Sebentar, Dok. Saya foto aja kalau gitu. Ini selisih cuma satu aja kok, Ustaz. Selisih. Dari Abu Hurairah ya, ada? Abu Hurairah tak ada. Kalau di buku Abu Said dan sesungguhnya Anas, Abu Said nggak ada, Ustaz. Itu mengetahui. Oh, ke depannya ada sebentar. 33 berarti ini. Ya, 33. Ada kalimat tidak henti-henti. Tidak ada balasan kecuali surga ini ya? Bukan. Ini Abu Hurairah ini? Abu Hurairah di situ tidak ada seorang. Saya ini nanti insya Allah ini ketemu nanti. Difotoin. Dokter Diah, nomor 26 di kitab saya. Di sebentar. Di mana ini? Ini jawabannya tadi. Dokter Ana, monggo.
ini, Bro. Lebar. Saya bacain ya. Abu Hurairah RA berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada henti-hentinya bala menimpa kepada orang mukmin, lelaki maupun perempuan, baik mengenai dirinya atau sanak keluarganya, atau harta kekayaannya, hingga menghadap kepada Allah sudah bersih dari dosa, dan tidak ada tuntutan dosa padanya. Tuh, ini jawabannya, Dok. Jadi terus menerus ya, dan tidak ada hentinya ya. Dokter tadi. Ya itu. Sampai mati diuji terus. Ujian terus. Mohon maaf, Dok. Allah itu kan tidak menzolimi hambanya. Allah itu dalam memberikan ujian kepada hambanya itu bukan merupakan kezoliman dari Allah, tapi justru itulah kasih sayang Allah kepada hamba. Allah tidak menzolimi, dan ketika Allah memberikan ujian itu kan tadi juga janji Allah di dalam yang kita baca, walanabluwannakum tadi. Nah, sungguh kami hanya sedikit dari rasa takut gitu kan, sedikit. Nah, jadi tidak selamanya. Ya kalau istilah kita kan hujan tidak selamanya, pasti ada berhenti. Begitu pula panas kan nggak selamanya panas, pasti ada musim hujan. Maka dari itu ketika kita diuji musibah terus sebenarnya nggak terus tapi ada jeda gitu. Tapi ketika kita jeda kan kita bersyukur nanti ada lagi, ya termasuk kita pun mungkin demikian gitu. Cuman bagaimana cara orang itu menyikapi dari musibah tersebut, apakah dia itu bersabar atau tambah keluh kesah. Nah, kalau banyaknya keluh kesah, ya seolah-olah dia, yaitu katakan orang yang tidak beriman terhadap takdir. Gitu. Akhirnya ke situ. Tapi insya Allah, jamaah An-Nur ini sambil jalan kan kita mengetahui ada dari Al-Quran sama Sunnah. Insya Allah akan menjadi sabar semua. Bunda, dokter bagaimana? Dokter dia bagaimana? Iya. Ya. Paham, Saga. Ya, Ustaz. Kak mandek sekolah terus. Sekolah terus dan remet terus ya, Di. Maka dari itu mohon maaf ya, saya kembalikan untuk dakwah ini. Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi lalahdi, di ayat lain, di keterangan lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa tolab ilmi ini adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang beriman. Mulai kapan? Mulai sejak lahir tentunya, kemudian sampai kapan? Sampai ilal mahdi, minal mahdi ilal lahdi, sampai lahad, artinya sampai kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu kita alhamdulillah masih dikasih kesempatan oleh Allah dan kita sehat, masih bisa kita mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan tolab ilmi ini dikasih betul-betul oleh Allah istiqomah sehingga kita nanti insya Allah akan monggo dok, mana dok? Ya. Lanjut dok ke Lanjut ya. kalau sudah puas terjemahan jawabannya. Mbak Nul bisa baca Mbak Nul? Ya Bu. Ya Muhammad 31. 31. Ya. Dan sesungguhnya kami, sebentar, enggak jelas. Nah, dan sesungguhnya kami hendak menguji kepadamu semua, sehingga kami dapat mengetahui siapa di antara engkau semua itu yang benar-benar berjihad dan siapa pula orang-orang yang bersabar. Ya. Paham maksudnya? Itu maksudnya berjihad untuk sabar itu ya, Ustazah? Ini
kan kata Allah, sesungguhnya hendak menguji kepada semua. Ini penekanannya ini di hitobnya atau di konotasinya kepada para sahabat yang betul-betul ketika sudah dibeat masuk Islam, ikut perang untuk memerangi orang kafir dalam rangka meninggikan agama Allah, mengajak kepada semua orang untuk bertauhid kepada Allah. Karena tujuan perang di Islam itu bukan untuk membunuh, tapi justru untuk menegakkan agama Allah, artinya semua orang itu untuk diajak bertauhid, beragama Islam, berserah diri kepada Allah. Tapi seumpamanya mereka tidak mau diajak, maka disitulah terjadi lawan melawan satu sama lain, bertengkar ya, dalam artian dia dibunuh, saling bunuh-membunuh. Maka ketika orang yang kafir itu sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, syahadat, dan mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh orang Islam itu membunuh kepada mereka. Pertamanya begini, itunya apa konotasinya. Nah, ini semua berlaku untuk kita, bahwa ketika Allah hendak menguji kepada kita, Allah akan tahu iman seorang itu. Masing-masing individu itu diketahui siapa ini di antara kalian, antara manusia yang ketika Allah menguji, dia bisa sabar enggak? Dia bisa jihad enggak? Jihad di sini maksudnya berjuang untuk betul-betul menerima, sadar, sabar terhadap yang ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang kan, mohon maaf, pun bisa menilai sendiri loh, dia ketika diuji sabarnya minta ampun. Ada kalanya melihat seseorang diuji, belum kesah ini itu omongannya kotor, kasar. Sendiri mengetahui ini Allah yang menciptakan kita, akan lebih tahu lagi gitu isi hati kita. Maka dari itu Allah menguji kepada kita supaya tahu bahwa siapa di antara mereka yang betul-betul sabar, betul-betul berjuang untuk mendapatkan kesabaran. Begitu, Bun? Iya. Menurut Dokter Dia bagaimana? Iya. Ustazah, mumpung saya ingat itu loh. Saya mau nanya sedikit di luar topik ini, enggak apa-apa ya, Ustazah? Enggak apa-apa, monggo. Ini loh, kan apa yang kita lakukan, semua apapun itu bersifat jadinya ibadah, itu kalau kita mulai dengan doa ya. Betul, dengan keikhlasan tadi. Ya, seperti kayak tadi Ustazah membuka dengan doa kan, dengan doa. Nah, pertanyaan saya itu, kalau misalnya saya waktu jadi host itu saya enggak ikut doanya, tapi itu apa sudah terwakili oleh Ustazah doanya? Semoga seperti itu. Iya. Amin. Iya. Itu nancep banget itu. Jadi apa namanya, perbedaan kecil aja, cuman tapi maksudnya secara teknisnya itu cuma kecil ya. Mulailah dengan bismillah sama enggak dimulai dengan bismillah, tapi dampaknya besar banget ya. Iya, betul. Iya. Diajarkan. Bahkan doa yang khusus untuk thalab ilmi itu banyak sekali. Di antaranya Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, itu ada di dalam Bulughul Maram. Iya. Insya Allah semuanya lengkap. Saya ngerasain banget ini perbedaan sabar ini dulu sampai merah-merah kulit saya ini, sekarang sudah enggak merah-merah. Waktu stres sampai kulit jadi merah-merah. Sekarang sudah. Sudah ikhlas ya Bu Dokter. Ya. Semoga Kalau ikhlas jadi enak. Soalnya kalau enggak cepet-cepet diberesin itu merahnya meruntus, itu meruan tak kemana-mana. Semoga Allah, alhamdulillah kalau sudah bisa hilang gitu. Semoga Allah memasukkan ke dalam surganya Allah dalam keadaan tidak dihisab, tidak disiksa karena kesabaran kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, meskipun sebentar. Itu dulu itu kan ya, saya itu kan enggak pernah belajar Ustazah.
enggak pernah belajar, sholatnya jarang-kading, jarang-jarang. Terus misalnya sekarang itu sudah tobat, terus sekarang bisa sabar, itu ya apa insya Allah tanpa hisab juga. Misalnya betul-betul sabar. Karena kita dalam arti ini kan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, mencari ilmu syar'i. Insya Allah ketika kita tadinya tidak tahu menjadi tahu, setelah kita belajar insya Allah yang dikatakan ilmu manfaat dan barokah. Insya Allah. Iya. Husnudon ya. Ya, bukan dalam arti orang yang masuk surga itu tidak ada dosa, dan bukan dalam arti orang yang masuk surga itu mesti ke neraka, tidak. Jadi insya Allah harapkan kepada Allah bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Kita harapkan seperti itu. Maka ketika kita mengharapkan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan kita tertulis menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan siksa. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngotot aja ya. Oke. Habis tinggal 2 menit lagi. Tadi kali ada yang mau dibicarakan mengenai Ramadan. Iya. Teman-teman, ini kalau masuk di Ramadan jamnya enaknya diganti apa? Ini ada usulan kalau habis subuhan ya apa? Iya, sepertinya itu enak itu supaya enggak tidur. Soalnya kalau habis sahur tidur itu pasti enggak enak semua badan itu ya. Kalau saya ya. Iya. Ya mungkin lebih enak di itu nggak enak malah. Ya itu menurut medisnya juga kan dokter lebih paham. Nanti bisa bagi-bagi juga. Iya. Jadi jam 4:30 atau jam 5 gitu ya? Dan ini kan nggak tiap hari kan, seminggu sekali, dan ini pun tidak setiap bulan, cuma Ramadan aja. Iya. Tapi kalau enak dilanjut terus, kayaknya lu asik banget itu kalau sebulan itu. Iya. Boleh, insya Allah. Iya. Bagaimana Ustazah waktunya? Bisa diatur, monggo. Iya. Teman-teman yang lain gimana? Kalau pas Ramadan diganti subuhan, oke? Setuju. Setiap hari Jumat apa Bu? Apaan? Pas Ramadan itu diganti pas habis subuh itu pas hari Jumat apa Kamis gitu. Tetap Kamis, tapi Pagi. jam 4:30 atau jam 5 pagi gitu. Oh iya. Soalnya kan nanti kita juga ada tuh kegiatan mungkin di sekitar gitu. Jadi kan kita bisa ngambil biar tetap bisa ngikut ngaji di sini, tapi di lingkungan juga bisa ngikut gitu loh. Tetap Kamis saya, Mbak. Oh iya, nggih. Nggih, Bu. Gitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi mulai Ramadan kita pindah ke jam 5 atau jam 4:30 antara itu startnya ya. Jam 5. Enak jam 5 ya. Jam 5 ya. 4:30 masih zikiran. Apa Mbak? Zikir. 4:30 masih zikirnya belum selesai. Oh, 4:30 masih belum selesai. Berarti jam 5 udah selesai ya? Jam 5. Oke. Jangan dianggap tadabbur ini tidak zikir. Ini pun termasuk zikir. Jadi untuk hari Kamis ini gitu kan ya zikirnya dengan seperti tadabbur ini. Itu daripada zikir itu. Kalau bilmi itu termasuk zikir. Iya. Oh, berarti zikir itu enggak harus subhanallah itu. Ini juga zikir ya? Iya. Oke, paham. Siap. Manut. Tapi insya Allah minggu depan kan masih tetap malam kan ya? Iya. Minggu lagi ya. Ya, insya Allah semoga rasanya diberikan sehat walafiat dan menjaga untuk disampaikan ke Ramadan. Nanti pas hari hanya Allah memberikan kekuatan untuk bisa beribadah pada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ustaz